Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fasya Aulia dengan NIM 250705080 dari program studi Teknologi Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap artikel ilmiah yang berjudul Kajian Ancaman Baru dalam Keamanan Informasi, Sistematik Literatur Review pada Kerentanan Cybersecurity Pasca Pandemi. Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Cybersecurity dan Forensik Digital, volume 8, nomor 1, tahun 2025, yang terkreditasi Sinta 4 pada artikelnya sendiri. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji berbagai penelitian mengenai ancaman keamanan cyber yang berkembang setelah pandemi COVID-19. Jadi kita masuk kepada latar belakangnya terlebih dahulu. Pandemi COVID-19 telah mengubah hampir seluruh aktivitas masyarakat menjadi berbasis digital. Kegiatan belajar, bekerja, berbelanja, melakukan transaksi keuangan, hingga pelayanan kesehatan kini banyak dilakukan secara daring. Perubahan tersebut memang memberikan kemudahan, tapi di sisi lain juga meningkatkan resiko terhadap keamanan informasi. Semakin banyak data yang tersimpan dan diproses secara digital, semakin besar pula peluang bagi pelaku kejahatan cyber untuk melakukan berbagai bentuk serangan yang sebelumnya ada dan berkembang jadi lebih kompleks karena meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi. Berdasarkan artikel yang saya analisis ini, beberapa ancaman yang paling banyak muncul setelah pandemi adalah phishing, malware, ransomware, terus ada distribute denial of service atau biasa disingkat DDoS. Serangan-serangan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebocoran data, gangguan layanan, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem informasinya sendiri. Penulis juga menjelaskan bahwa berkembang teknologi secara cloud computing, Internet of Things, serta meningkatkan sistem kerja jarak jauh untuk membuat ruang serangan menjadi semakin luas. Oleh karena itu, keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam pengembangan teknologi saat ini. Menurut saya sendiri, topik ini sangat relevan dengan bidang teknologi informasi karena sebagai calon praktisi IT, kita tidak hanya dituntut untuk mampu membangun sistem saja, tapi juga harus memahami bagaimana cara melindungi sistem tersebut dari berbagai ancaman keamanan cyber. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan penelitiannya sendiri. Jadi, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman baru dalam keamanan informasi setelah pandemi COVID-19. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya risiko seragam cyber, serta merangkum strategi mitigasi yang direkomendasikan berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti praktis maupun organisasi dalam meningkatkan keamanan sistem informasi di era transformasi digital sekarang. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau biasa disingkat LSR. Berbeda dengan penelitian eksperimen lainnya, metode ini tidak mengumpulkan data secara langsung dari responden, melainkan mengumpulkan berbagai artikel ilmiah yang relevan untuk dianalisasi secara sistematis. Penulis menggunakan pedoman Prisma dalam proses seleksi artikel dari 53 artikel yang ditemukan pada tahap awal. Dilakukan proses identifikasi, penyaring, dan evaluasi artikel hingga
diperoleh 12 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Menurut saya sendiri, pada bagian ini tuh, metode ini dapat digunakan karena mampu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perkembangan ancaman keamanan cyber berdasarkan berbagai hasil penelitian telah dipublikasikan. Hasil penelitiannya sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan berbagai ancaman keamanan cyber. Ancaman yang paling banyak ditemukan adalah phishing, yaitu teknik penipuan digital bertujuan memperoleh informasi penting seperti username, password, dan dapat menguntungkan dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya. Selain phishing, penelitian juga menemukan peningkatan seragam malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem atau mencuri data pengguna. Ancaman berikut adalah ransomware. Nah, ini tuh berupa serangan yang mengenkripsi data korban, kemudian meminta tebusan agar data dapat dipulihkan. Serangan ini banyak menyasar sektor kesehatan karena rumah sakit menyimpan data yang sangat penting, data-data kesehatan mereka. Selanjutnya adalah Distribute Denial of Service atau DDoS, yaitu serangan yang membuat suatu layanan tidak dapat diakses dengan cara membanjiri server menggunakan lalu lintas data dalam jumlah besar. Penelitian juga menunjukkan bahwa keuangan, pemerintahan, dan pendidikan menjadi sektor yang paling rentan terhadap serangan cyber karena mengelola data bersifat penting dan sensitif. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Jadi, menurut saya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi itu selalu diikuti oleh berkembangnya ancaman keamanan cyber. Semakin banyak layanan yang terhubung ke internet, semakin banyak pula peluang munculnya berbagai bentuk serangan. Hal yang menarik dari artikel ini adalah penulis tidak hanya membahas teknologi, tapi juga menyoroti faktor manusia. Banyak serangan berhasil dilakukan bukan karena sistem yang lemah, melainkan karena pengguna memiliki kesadaran tersendiri terhadap keamanan informasi. Oleh karena itu, peningkatan keamanan tidak cukup hanya dengan memasang firewall atau antivirus atau sebagainya, tetapi juga perlu dilindungi dengan edukasi kepada pengguna agar mampu mengenali berbagai bentuk ancaman digital lainnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke hasil dan pembahasan atau kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Menurut saya, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Topiknya sangat relevan dengan kondisi yang saat sekarang, atau akhir-akhir ini. Menggunakan metode SLR yang sangat sistematis, serta menyajikan pembahasan yang luar biasa mengenai berbagai ancaman keamanan cyber beserta strategi mitigasinya. Namun demikian, penelitian ini tuh juga memiliki keterbatasan karena tidak melakukan pengujian secara langsung. Seluruh hasil penelitian bergantung pada kualitas artikel yang dipilih sehingga kesimpulan masih bersifat kajian literatur. Kemudian, refleksi pribadi sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa sendiri, saya sebagai mahasiswa teknologi informasi, saya memperoleh pemahaman bahkan keamanan cyber bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang administrator. Contohnya kayak administrator jaringan atau pemrogramer, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pengguna teknologi. Saya juga menyadari bahwa perkembangan teknologi harus selalu diimbangi dengan peningkatan kesadaran pengguna. Sebagus apapun sistem yang dibangun, apabila pembangunan kurang memahami keamanan digital, maka risiko serangan akan tetap tinggi. Jadi menurut saya, kombinasi antara teknologi, kebijakan organisasi, dan edukasi
pada pengguna merupakan pendekatan terbaik dalam menjaga keamanan informasi di era digital. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil analis artikel ini, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan berbagai ancaman keamanan cyber. Ancaman yang paling banyak ditemukan adalah phishing, malware, ransomware, dan DDoS. Penelitian juga menunjukkan bahwa sektor kesehatan, keuangan, pemerintahan, dan pendidikan merupakan sektor yang paling rentan terhadap serangan tersebut. Untuk mengurangi resiko tersebut, penulis merekomendasikan penetapan multi-faktor authentication, enkripsi data, pembaruan sistem secara berkala, monitoring keamanan, serta peningkatan cyber awareness bagi seluruh pengguna. Sebagai mahasiswa teknologi informasi, saya berpendapat bahwa keamanan cyber harus jadi pemerhatian utama dalam pengembangan sistem informasi karena keberhasilan suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh fungsinya saja, tapi juga kemampuan oleh orang yang dalam melindungi datanya tersendiri. Demikian presentasi dari saya tentang artikel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.